Rencana reklamasi Pantai Surabaya dan Sidoarjo mendapat perhatian publik setelah ditemukan kasus kepemilikan lahan secara misterius di pesisir kawasan rencana reklamasi. Terkait kasus tersebut, beberapa pihak langsung bergerak untuk menegaskan sejarah kepemilikan lahan dengan melibatkan Kementerian Atr BPN. Terkait dengan Sidoarjo itu tetap juga itu adalah masalah hukum. Siapapun yang di situ tidak ada kaitannya dengan etnis. Sekali lagi, ini bukan hanya di Sidoarjo katanya, banyak di tempat. Dan ini adalah pekerjaan dari aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukumnya lewat seperti ini kan yang harusnya saya terus terang aja berkaitan dengan pagar bambu ini. Saya berharap Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung maupun KPK, khususnya wabil khusus KKP Menteri Sakti Trenggono ya kan, yang tidak sakti sekarang ini sampai sekarang karena apa, nyata-nyata dia tidak mengumumkan. Harusnya Pak Sakti ini Menteri KKP Kelautan dan Perikanan segera, siapa yang ada di balik itu harus segera diumumkan sama beliaunya supaya masyarakat tidak resah karena Pak Sakti Trenggono ini tidak sakti, bahkan terkesan lelet sehingga terjadi kegaduhan yang amat sangat, sehingga polisi pun segera bisa menindak karena tugas itu sesungguhnya sudah diberi menjadi kewenangan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masalah hukumnya bisa ditindaklanjuti oleh polisi maupun kejaksaan dan KPK karena di situ ada pidana umumnya, polisi yang bergerak ya kan, juga korupsinya juga bisa, kejaksaan dan KPK bisa untuk menindaklanjuti berhubungan dengan delik korupsinya. Terdapat hal-hal lain yang menjadi alasan reklamasi Pantai Surabaya dan Sidoarjo harus dihentikan, yaitu melanggar hak rakyat yang dijamin Konstitusi UUD 1945. Reklamasi telah melepaskan hak menguasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kepada pengusaha properti. Semuanya tidak boleh. Harus ada aturan hukum, semuanya menyalahi hukum, dan saya minta PSN, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini. Presiden kita saat ini begitu lugas, begitu tegas, begitu jelas untuk melakukan peninjauan atas PSN. Karena PSN ini terus terang aja kalau saya melihat dalam kondisinya, dalam situasinya itu merugikan petani, merugikan dalam ini petani nelayan. Reklamasi mengurangi wilayah kelola nelayan tradisional dan memperparah pencemaran, sehingga nelayan tradisional kehilangan sumber kehidupannya. Melanggar pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan bagi semua warga negara. Reklamasi akan menggusur pemukiman nelayan atas nama penertiban, hanya untuk pembangunan bagi segelintir kelas ekonomi atas. Melanggar pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi semua warga negara. Banjir di Surabaya dan Sidoarjo akan semakin menggila dan menghebat. Reklamasi menghilangkan fungsi daerah tampungan yang memperbesar aliran permukaan. Aliran sungai akan melambat sehingga terjadi kenaikan air di permukaan. Akibatnya sedimentasi bertambah dan terjadi pendangkalan muara yang berefek pembendungan yang signifikan. Praktis, frekuensi banjir pun meningkat karena kapasitas tamping sungai yang terlampaui oleh debit sungai. Ditambah dengan penurunan muka tanah di Surabaya dan Sidoarjo. Beban pembangunan telah melampaui daya dukung dan daya tampung Surabaya dan Sidoarjo yang memperparah bencana ekologis berupa banjir rob di sepanjang Teluk Surabaya dan Sidoarjo. Ya, secara umum pantai utara Jawa, pantai timur Surabaya adalah kawasan yang mengalami akresi ya. Jadi kalau kita melihat karakter sebuah pantai ada 3 tipe. Tipe pantai yang abrasi, kemudian akresi, dan pantai yang stabil. Kalau kita melihat pantai abrasi itu kita melihat banyak sekali contohnya di pantai selatan ya, di mana ombaknya sangat besar, kemudian didominasi oleh batuan sehingga menyebabkan tanahnya terus tergerus. Sedangkan ada juga yang sifatnya tanah itu yang pantai itu yang stabil ya, dia tidak mengalami perubahan. Contohnya di daerah Situbondo, daerah Taman
Tahura dan di Baluran itu mereka dia stabil, tidak mengalami perubahan. Kemudian ada contoh lagi pantai yang mengalami akresi atau mengalami istilah umumnya sedimentasi. Dia molor ya, maka di Sidoarjo itu di Surabaya umum istilah tanah oloran. Kenapa tanah ini disebut tanah oloran? Karena dia terus mengalami sedimentasi atau penambahan lahan. Bahkan kalau kita melihat di Pantai Timur Surabaya itu ada sekitar 70 sampai 100 cm dalam setahun. Kenapa? Ada suplai sedimen atau material yang dibawa oleh Das Brantas. Dari Das Brantas, kemudian Bengawan Solo itu membawa material-material yang kemudian menambah pertumbuhan atau pertambahan lahan di muara-muara sungai, di Sedati, di Wonorejo, di Wonokromo, di Kepote, di Ujung Pangka. Maka kemudian di wilayah-wilayah ini tanahnya cenderung itu terus bertambah, terus mengalami penambahan lahan. Rencana reklamasi ini dinyatakan tidak layak dan merusak lingkungan dan menghancurkan ekosistem. Pengambilan bahan urugan dari daerah lain akan merusak ekosistem laut tempat pengambilan bahan tersebut. Juga terjadi konflik dengan nelayan lokal yang menjadi pemilik pasir bahan urugan. Dia menjadi tempat kemudian filter ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan sebuah kota seperti Surabaya, Sidoarjo, kita lihat banyak sekali industri ya. Maka banyak sekali kemudian material polutan yang dia terbawa di air dan itu akan menuju ke laut, dan itu dicegat oleh daerah yang namanya daerah yang mengalami sedimentasi atau akresi ini. Maka dia akan memfilter polutan agar tidak masuk ke pesisir atau ke lautan. Ini penting karena kita tahu 60% suplai nutrisi atau protein hewani kita itu berasal dari pesisir kita, Kupang, Kerang, Kepiting, itu kan disuplai di kawasan pesisir itu. Kalau kemudian ini hilangnya kawasan sedimentasi ini, maka akan mengancam penurunan kualitas pangan protein kita. Bentang alam Surabaya dan Sidoarjo terbentuk secara alamiah melalui proses akresi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Proses tersebut terjadi dengan terbentuknya sungai yang mendorong sedimentasi secara alamiah yang kemudian mencapai hilir di Teluk Surabaya dan Sidoarjo lalu mengeras dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun. Proses ini sangat alamiah dan tidak merusak lingkungan. Ini adalah habitat yang sangat strategis dan menjadi faktor untuk peningkatan keanekaragaman hayati. Kita tahu kawasan pesisir di utara Jawa, terutama Jawa Timur, adalah mega biodiversity, di mana di situ tumbuh sekitar 30 jenis spesies mangrove. Jadi kalau kita bicara mangrove, ini adalah sangat spesifik dan merupakan ciri khas keragaman hayati Indonesia, kawasan tropis ya. Karena Indonesia itu salah satu pensuplai tingginya keragaman mangrove di dunia gitu ya. Jadi kalau kemudian ada upaya-upaya atau kegiatan yang sifatnya reklamasi, ini sama dengan bunuh diri. Karena kita akan menghilangkan kawasan yang berharga yang menjadi retention zone, kawasan parkir air, kemudian kawasan tumbuhnya biodiversity tadi, dan menjadi keamanan filter polutan sebelum masuk ke lautan. Jadi reklamasi atau kemudian alih fungsi lahan pesisir ini harus ada prinsip kehati-hatian gitu ya. Kita tahu Surabaya sudah ada kawasan taman hutan mangrove ya, taman hutan raya mangrove. Ini merupakan salah satu strategi atau upaya penting pemerintah kota ya untuk melindungi kawasan pesisir. Ada 3.100 hektar kawasan Pantai Timur Surabaya yang dicadangkan menjadi kawasan lindung. Jadi bahkan ada Perda tahun 2000 nomor 1 yang menetapkan kawasan Gunung Anyar Tambak, Wonorejo, kemudian Sukol, Kepote menjadi kawasan lindung. Ini kemudian jangan sampai ada upaya-upaya dari pusat ya. Ini kan ada proyek strategi nasional yang kemudian akan mengkapling, mereklamasi ya, mengalihfungsikan kawasan Pantai Timur menjadi kawasan pengembangan, kawasan industri, kawasan bisnis. Ini merupakan upaya bunuh diri dan ini harus dilawan, harus dicegah gitu. Maka upaya-upaya masyarakat pesisir ya, nelayan, petambak, masyarakat akademia Surabaya harus melawan, harus menolak keras upaya-upaya proyek strategi nasional untuk mereklamasi kawasan timur di Surabaya ataupun di Sidoarjo.
Jika reklamasi dilakukan seluas 1.000 hektar, maka sistem tata air di wilayah pesisir lama akan rusak. Karena reklamasi akan menambah beban Sungai Surabaya dan Sidoarjo di saat musim hujan. Jika air sungai terhambat keluar, maka akan menyebabkan penumpukan debit air di selatan. Mereklamasi ini kan sama dengan merubah bentang alam ya. Jadi reklamasi itu sangat identik atau sama dengan merubah bentang alam. Padahal kita tahu sendiri tadi, kawasan pesisir itu adalah kawasan ya green belt ya, kawasan kawasan sabuk pengaman sebenarnya. Pengaman bagi kota Surabaya. Kita tahu juga kalau di Surabaya ini mengalami namanya land subsidence, penurunan permukaan tanah di perkotaan karena tingginya angka pengambilan air bawah tanah. Hotel, industri, pemukiman di Surabaya, di Sidoarjo ini kan mengambil air bawah tanah dari dalam kota. Ini memberikan dampak penurunan muka tanah dan menghabiskan cadangan air tawar. Ini kemudian membawa efek intrusi air laut. Intrusi adalah masuknya air laut masuk ke dalam terestrial ya, kawasan daratan, dan ini akan mengkontaminasi kualitas air tawar kita menjadi lebih banyak air yang asin gitu. Efek korosif, efek cadangan air tawar akan berkurang gitu. Maka kemudian kawasan yang ada di kawasan pesisir, mangrove itu harus dibiarkan, harus dijadikan konservasi, diamankan atau dilindungi untuk tidak dialihfungsikan. Kan dia mengamankan agar tidak terjadi intrusi air laut gitu. Hutan bakau sebagai tempat bertelur dan habitat ikan-ikan kecil dan hutan mangrove penangkal abrasi akan digantikan oleh tumpukan pasir dan semen. Hutan mangrove akan rusak secara perlahan karena sirkulasi arus yang berubah. Tanggul laut akan menambah tekanan dan mengakibatkan kerusakan suaka marga satwa. Ya, kita tahu ada masalah banjir kan. Jadi tadi saya katakan kawasan pesisir atau kawasan timur itu adalah kawasan retention zone atau zona parkir air. Sehingga kemudian akan menjadi pengendali banjir gitu. Hilangnya kawasan timur Surabaya atau kawasan pesisir akan meningkatkan potensi banjir, intensitas volume banjir di Sidoarjo dan di Surabaya. Otomatis akan menimbulkan kerugian ekonomi, ya kan, transportasi, gitu ya, pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini jangka panjang, masalah tentang pencemaran. Jadi rusaknya kawasan pesisir atau dialihfungsikan menjadi kawasan reklamasi, otomatis akan menghilangkan kawasan filter yang menjaga pengamanan barier ya, pengamanan penyerapan polutan ya, masuk ke pesisir. Ini akan loss gitu. Jadi kita tahu sendiri pantai timur Surabaya itu tingkat pencemarannya sangat tinggi, itu bahkan lebih tinggi ya, dari pantai di Inggris ya, di Liverpool kawasan industri lebih tinggi 3 kali lipat. Kalau kemudian mangrove ini dihilangkan, ini akan malah meningkatkan ya. Jadi selama ini mangrove yang ada di pesisir itu menyaring polutan. Ada sir, ada kawasan industri di Karangpilang, ada kawasan industri Sidoarjo, itu semua kan membuang limbah ke sungai gitu. Sebelum masuk ke laut itu akan disaring oleh mangrove itu. Kalau kemudian mangrove-nya dicabut dan dihilangkan, bisa dibayangkan bagaimana kemudian racun logam berat, racun-racun kimia itu akan masuk ke perairan pesisir kita, dan itu akan mencemari sumber pangan protein nabati kita yang ada di ikan belanak, kepiting, kerang, lorju, itu akan terkontaminasi oleh logam berat. Maka menurut saya reklamasi atau mengalihfungsikan kawasan pesisir timur menjadi kawasan reklamasi, ini adalah cara bunuh diri. Reklamasi hanya akan membangun perumahan dan pusat komersial dengan desain arsitektur mediocre yang tidak menjadi inspirasi ataupun kebanggaan Surabaya dan Sidoarjo. Tidak ada capaian besar maupun urgensi ekonomi, padahal biaya sosial dan lingkungannya sangat tinggi. Merubah kawasan yang menjadi pelindung kita gitu. Belum lagi kawasan mangrove ini kan bisa menghalau tsunami, kemudian tingginya ombak, gelombang. Ini akan sangat bisa melindungi kawasan-kawasan. Apalagi sekarang kita melihat banyak sekali pengembangan pemukiman ya, perumahan itu di kawasan timur. Ada Lingkar Timur, kemudian ada Gunungannya Tambak, perumahan-perumahan yang dibangun di sebelah timur, maka kawasan pesisir akan menjadi pelindung mereka. Kalau dibabat, maka ya ancaman itu akan semakin terbuka gitu. Jadi keamanan
akan rentan terhadap bencana hidrogeomorfologi di kawasan timur. Maka ya jangan coba-coba untuk merubah fungsi bentang alam di kawasan timur. Kalau tidak ya akan ada biaya tinggi berupa bencana alam dan bencana ekologi yang akan dirasakan oleh masyarakat di kawasan pesisir. Reklamasi dibangun untuk kelas ekonomi atas, tidak untuk semua kelas apalagi kelas menengah ke bawah. Jika ada kekurangan tanah menunjukkan kesalahan model pembangunan yang tersentralistik di pusat kota Surabaya dan Sidoarjo. Reklamasi hanyalah proyek rakus kemaruk menguntungkan pengusaha properti.